kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film pun dilanjutkan dengan Shen Sihe yang merupakan putri Zhao Ning menyelamatkan seorang anak yatim piatu di jalanan yang ternyata merupakan anak dari seorang prajurit yang gugur. Anak itu tinggal di panti asuhan anak prajurit. Tergerak hatinya, Shen Sihe mengunjungi panti asuhan tersebut dan terkejut melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan. Di sana, ia tanpa sengaja bertemu dengan Pangeran ke-9 Raja Lie yang juga peduli pada nasib anak-anak prajurit dan ikut membantu merenovasi panti tersebut dengan tangan kosong. Dengan melihat bakat militer pada anak yang ia selamatkan, Shen Sihe memohon kepada Raja Lie agar anak itu dibawa ke barak militer untuk dilatih menjadi prajurit hebat. Raja Lie pun menyanggupinya. Namun pertemuan ini memicu kecurigaan yang lebih besar. Jika panti asuhan yang didanai negara saja kondisinya sangat buruk, bagaimana dengan dana militer yang jumlahnya ribuan kali lipat lebih besar? Keduanya sepakat untuk bekerja sama menyelidiki dugaan korupsi besar-besaran dalam anggaran militer. Penyelidikan Shen Sihe dan pihak putra mahkota mengarah pada satu nama yang tak lain adalah Dong Bikuan, sang menteri keuangan yang licin. Dong Bikuan adalah sekutu dari Ye Qi, panglima Hesi yang sebelumnya dijatuhkan dan diduga kuat telah menggelapkan pasokan pangan musim gugur untuk militer. Dengan mengetahui hal ini, putra mahkota Xiao Huayong melancarkan siasat brilian. Ia diam-diam mengutus orang untuk menjarah persediaan pangan musim gugur dan menyebarkan rumor bahwa panti asuhan anak prajurit sedang diselidiki. Loh, merasa terpojok dan panik karena persediaan pangan hilang, Dong Bikuan terpaksa menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli pangan dalam jumlah besar secara rahasia guna menutupi kekosongan. Namun ini adalah jebakan. Bahan pangan yang dibeli Dong Bikuan adalah pangan pajak negara palsu yang sengaja disuplai oleh jaringan saudagar putra mahkota. Di saat pangan itu disembunyikan di tanah pertanian milik Dong Bikuan, putra mahkota mengatur agar dua narapidana buron tertangkap di lokasi yang sama. Sehingga gudang rahasia itu pun terbongkar di hadapan kaisar. Bukti-bukti korupsi Dong Bikuan tak terbantahkan lagi. Di saat Dong Bikuan dijebloskan ke dalam penjara, putra mahkota mengunjunginya. Ia membongkar bahwa tujuan utamanya menjatuhkan Dong Bikuan bukanlah sekedar demi negara, melainkan untuk menggali sebuah informasi. Putra mahkota menanyakan tentang racun aneh dari wilayah barat, racun yang menggerogoti tubuhnya sejak kecil. Ternyata belasan tahun yang lalu, Dong Bikuan pernah membiarkan seorang pedagang asing menyelundupkan racun mematikan tersebut. Sebagai imbalan atas informasi mengenai ciri-ciri dan jalur pedagang asing itu, putra mahkota berjanji akan melindungi keluarga Dong Bikuan dari hukuman mati, walaupun sang menteri sendiri tetap dieksekusi. Di tengah intrik politik, Shen Sihe dan Raja Lie tampak semakin akrab, terutama di saat mereka bersama-sama berziarah ke makam para pahlawan perang. Raja Lie perlahan mulai menunjukkan sisi lembutnya sebagai seorang jenderal berjiwa kesatria. Keakraban ini membuat putra mahkota merasa cemburu sekaligus terancam posisinya dalam memperebutkan hati putri Zhao Ning. Putra mahkota akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri guna menyingkirkan saingannya tersebut. Ia mengatur sebuah insiden pura-pura dirampok di jalanan agar diselamatkan oleh Raja Lie. Setelah itu, putra mahkota mengajak Raja Lie minum arak dan berlindung dari hujan di sebuah aula leluhur yang dipenuhi prasasti pahlawan perang.
putra mahkota melancarkan perang psikologis yang membangkitkan kebanggaan Raja Lie atas darah jenderal yang mengalir di nadinya dan cita-cita kakeknya yang ingin menaklukkan pemberontak. Namun kemudian, putra mahkota memberikan pukulan telak yang sangat logis. Jika Raja Lie menikahi Putri Zhao-ning, maka ia akan menguasai lebih dari separuh kekuatan militer kekaisaran. Dan hal ini pasti akan membuat kaisar merasa terancam dan takut akan terjadinya pemberontakan. Akibatnya, kaisar pasti akan mencabut jabatan militer Raja Lie, menahannya di ibu kota, dan memaksanya menjadi pejabat sipil biasa. Analisis ini menyadarkan Raja Lie demi ambisinya di medan perang dan demi mewujudkan cita-cita leluhurnya. Ia tidak mungkin bisa menikahi Putri Zhao-ning tanpa harus mengorbankan seluruh karir militernya. Siasat halus putra mahkota ini berhasil membunuh harapan Raja Lie tanpa perlu ada pertumpahan darah. Dengan pengakuan bangga putra mahkota Xiao Huaiyong kepada pengawalnya bahwa ia telah berhasil mengelabui dan menyingkirkan pangeran ke-9 Raja Lie dari bursa persaingan memperebutkan hati Shenxie Putri Zhao-ning dengan menggunakan taktik psikologis. Singkatnya, beberapa waktu kemudian, di saat perayaan festival ke-9 ganda, Shenxie mendaki Gunung Yunling. Di sebuah pavilion peristirahatan, ia tiba-tiba diserang oleh seekor ular berbisa. Beruntung, ia berhasil diselamatkan. Putra mahkota yang juga berada di gunung tersebut dengan cepat menangkap sang pelaku. Dari hasil interogasi kilat di tempat kejadian, Shenxie berhasil mengungkapkan bahwa pelaku disuruh oleh Nona Hu Yingrao, kerabat dari Selir Tinggirong, ibunda Raja Lie, yang iri dan memusuhi Shenxie sejak insiden di perjamuan bunga sebelumnya. Pasca insiden, Raja Lie yang merasa bersalah mendatangi kediaman Shenxie untuk meminta maaf sambil membawakan obat. Namun Shenxie dengan dingin dan tegas menolaknya. Ia menyampaikan pesan telak bahwa ia sama sekali tidak memiliki perasaan pada Raja Lie dan memintanya untuk berhenti berharap, membuat hati sang jenderal muda itu hancur. Untuk menghibur Shenxie, putra mahkota mengatur kejutan romantis dengan menerangi seluruh ibu kota menggunakan lampion yang diberkati oleh biksu di saat Shenxie berada di atas menara gerbang kota. Namun kebersamaan mereka harus terhenti karena tiba-tiba Shenxie diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Serangan ini membuat kondisi fisik Shenxie menurun drastis. Meridian jantungnya terguncang parah hingga ia terancam lumpuh seumur hidup jika tidak mendapatkan obat langka berumur jamur ulat dari wilayah pegunungan yang sangat dingin. Dengan mengetahui hal ini, putra mahkota nekat meninggalkan ibu kota dan menerjang cuaca ekstrim demi mencari obat tersebut untuk Shenxie. Meskipun tindakan itu bisa merenggut nyawanya sendiri akibat racun kronis di tubuhnya. Berkat pengorbanan rahasia putra mahkota yang mengirim obat melalui identitas Hua Fuhai, nyawa Shenxie berhasil diselamatkan. Setelah pulih, Shenxie dibantu oleh Cui Jinbai dan Bu Sulin menyelidiki latar belakang sang pembunuh bayaran. Mereka menemukan sebuah kejanggalan, yaitu pembunuh tersebut rupanya meminum arak penghilang kekhawatiran, arak khusus kekaisaran sesaat sebelum melancarkan aksinya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pembunuh itu adalah Fujin, seorang cendekiawan miskin yang menggantikan posisi seorang tahanan mati. Lebih mengejutkan lagi, Fujin adalah kekasih masa kecil dari Bian Xianyi, penari istana yang selama ini menjadi selir simpanan Pangeran ke-6 Raja Yu. Dengan mengetahui rahasianya terbongkar, Bian Xianyi mengundang Shenxie untuk minum teh.
Di pertemuan tersebut, Bian Xianyi memberikan pengakuan yang tragis. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mencintai Raja Yu, melainkan hanya memanfaatkannya demi bertahan hidup sambil menunggu Fujin menyelamatkannya. Namun seseorang memeras dan memanipulasinya. Orang misterius itu menjanjikan keselamatan bagi Fujin asalkan Fujin membunuh Shenxie. Sayangnya, Fujin tewas dalam tugas tersebut. Merasa hidupnya sudah hancur, kehilangan kekasihnya, dan demi melindungi sisa anggota keluarganya dari ancaman sang dalang misterius, Bian Xianyi nekat meminum racun yang telah ia siapkan di dalam tehnya sendiri, lalu mati di hadapan Shenxie. Kematian Bian Xianyi yang mendadak langsung ditutupi oleh istana. Selir tinggi Rong dengan cepat menyimpulkan kejadian tersebut sebagai kasus bunuh diri akibat rasa cemburu Bian Xianyi terhadap Shenxie yang hendak dilamar oleh Raja Yu. Namun naluri Shenxie mengatakan bahwa kesimpulan itu terlalu dipaksakan. Ia menyadari ada kekuatan politik yang sangat besar dan kejam yang diam-diam mencoba melenyapkannya. Dan Bian Xianyi serta Fujin hanyalah pion yang dikorbankan. Di tengah kebingungan tanpa ada orang yang bisa ia percayai, Shenxie sangat merindukan kehadiran putra mahkota yang masih belum kembali ke ibu kota. Setelah mempertaruhkan nyawanya dengan menerjang cuaca ekstrim demi mencari jamur ulat untuk Shenxie, Putri Zhao-ning, kondisi fisik putra mahkota Xiao Huaiyong memburuk secara drastis. Tabib Xie Yunhuai menyampaikan vonis yang menyayat hati. Racun dalam tubuh putra mahkota telah kembali ke tingkat paling ganas dan merusak saraf matanya hingga ia tidak lagi mampu membedakan warna. Lebih buruk lagi, sisa hidup sang pangeran kini divonis paling lamanya tinggal 3 hingga 5 tahun. Dengan mengetahui hidupnya tak akan lama, putra mahkota yang sangat mencintai Shenxie membuat keputusan yang menyakitkan. Ia tidak ingin mengikat Shenxie dalam pernikahan yang hanya akan membuatnya menjadi janda muda. Karena itu, putra mahkota mulai bersikap dingin, mengurung diri di Istana Timur dan menolak semua kunjungan Shenxie. Sikap dingin putra mahkota tidak membuat Shenxie menyerah. Ia curiga ada yang tidak beres dan secara diam-diam membawa catatan medis putra mahkota untuk diperiksa. Begitu mengetahui kebenaran tentang vonis umur putra mahkota yang tinggal 3 sampai 5 tahun saja, Shenxie tidak mundur, melainkan justru semakin mantap dengan keputusannya itu. Dengan melalui identitas rahasia Hua Fuhai, Shenxie menawarkan kesepakatan besar. Ia rela menyerahkan hak monopoli perdagangan militer dan ekonomi barat laut asalkan Hua Fuhai bersedia mengerahkan seluruh jaringannya untuk mencari obat penawar bagi putra mahkota. Dengan mendengar ketulusan Shenxie, meski dari balik penyamaran, hati putra mahkota tersentuh dan semangat hidupnya kembali menyala. Tak lama setelah itu, Shenxie menghadap kaisar dan secara mengejutkan menyatakan bahwa dari semua pangeran yang ada, ia hanya bersedia menikah dengan putra mahkota. Alasan Shenxie sangat logis dan pragmatis. Di dunia politik yang kejam, ia membutuhkan sekutu yang tidak akan menjadi ancaman bagi keluarganya. Putra mahkota yang penyakitan, berumur pendek, dan tidak memiliki faksi pendukung adalah pilihan yang paling aman, sekaligus menguntungkan bagi kelangsungan hidup keluarga Shen di barat laut. Ketegangan memuncak di saat acara berburu kekaisaran. Kuda yang ditunggangi Shenxie disabotase sehingga mengamuk dan membuatnya jatuh ke dasar jurang yang dalam. Namun putra mahkota secara diam-diam telah mengikutinya dan melompat turun untuk menyelamatkan nyawanya, membuat mereka berdua terjebak semalaman di dasar tebing.
Di saat Sensei siuman dan menyadari putra mahkota telah mengorbankan nyawa untuknya, ia menawarkan sebuah perjanjian pernikahan secara belak-belakan. Ia menegaskan bahwa ia tidak mencintai putra mahkota, melainkan hanya ingin bekerja sama dan bersekutu. Jika mereka menikah, maka Sensei akan melindungi posisi Istana Timur dan mencari penawar racun untuk putra mahkota. Sementara putra mahkota akan meminjamkan statusnya untuk melindungi Barat Laut. Meskipun kecewa karena lamaran itu tidak dilandasi dengan cinta, putra mahkota yang terlanjur bucin akhirnya menerima kesepakatan tersebut dengan satu syarat yang menyentuh. Jika suatu saat nanti Sensei mulai mencintainya, maka wanita itu harus langsung memberitahunya. Keesokan paginya, rombongan pencari yang dipimpin oleh Raja Lia dan Raja Xin berhasil menemukan putra mahkota dan Sensei. Untuk menutupi aksi heroiknya, putra mahkota berbohong bahwa ia hanya tak sengaja jatuh di saat jalan-jalan, dan justru Sensei lah yang memandu jalan keluar melalui jalan setapak rahasia di pegunungan. Namun alibi ini justru menjadi bumerang yang memicu kecurigaan besar di benak Raja Xin. Raja Xin tahu pasti bahwa jalan setapak rahasia itu hanya diketahui oleh satu orang di dunia ini, mendiang istrinya Ratu Xin yang dulu sering memetik tanaman aromatik di sana. Mengingat bahwa Sensei, gadis yang lahir dan besar di Barat Laut, tiba-tiba menguasai teknik meracik wewangian Ratu Xin, sangat memahami taktik politik Raja Xin dan kini mengetahui jalan rahasia sang ratu. Raja Xin akhirnya menarik satu kesimpulan yang tidak masuk akal, namun terasa sangat nyata, bahwa Putri Zhao-Ning adalah reinkarnasi atau wujud lain dari Ratu Xin yang hidup kembali setelah fenomena langit 2 bulan yang lalu. Yakin bahwa wanita yang dicintainya telah kembali, Raja Xin menatap Sensei dengan pandangan obsesif. Namun di saat yang sama, putra mahkota menyadari obsesi berbahaya kakaknya tersebut dan bersumpah akan melindungi Sensei dari segala ancaman. Persaingan yang awalnya hanya tentang politik kini berubah menjadi pertarungan mematikan untuk memperebutkan sang Ratu Bunga. Kecurigaan Raja Xin, Xiao Changqing terhadap identitas Sensei Putri Zhao-Ning mencapai puncaknya. Ia meyakini bahwa Sensei adalah mendiang istrinya, Ratu Xin, yang hidup kembali. Tuduhan ini akhirnya dibawa ke hadapan Kaisar. Raja Xin membeberkan bukti-bukti berupa kesamaan kebiasaan, keahlian meracik wewangian yang identik, hingga pengetahuan Sensei tentang jalan setapak rahasia di gunung yang hanya diketahui oleh mendiang istrinya itu. Namun Sensei dengan tenang dan cerdik mematahkan tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan mendiang Ratu Xin sebenarnya adalah sahabat pernah sejak kecil. Melalui komunikasi surat via merpati pos itulah Ratu Xin membagikan rahasia resep wewangian dan jalan setapak di gunung kepadanya. Kaisar menerima penjelasan logis ini dan memperingatkan Raja Xin dengan keras agar berhenti mengganggu Sensei dengan delusi masa lalunya. Sementara itu, sikap putra mahkota Xiao Huayong semakin membuat Sensei terkesan. Alih-alih mendesak dan mencampuri rahasia masa lalu Sensei, putra mahkota memberikan kebebasan dan rasa hormat yang mutlak, menegaskan bahwa cinta sejati bukanlah sebuah belenggu bagi seorang wanita. Di sisi lain, Raja Xin yang menyadari betapa berbahayanya jaringan intelijen rahasia milik putra mahkota memutuskan untuk mengambil langkah primitif. Ia menghadap Kaisar dan mengakui sebuah kejahatan besar, bahwa 3 tahun yang lalu ia telah menukar dan menyelamatkan Gu Qingsu, adik kandung mendiang Ratu Xin, dari eksekusi mati keluargaku. Di luar dugaan, Kaisar justru mengampuninya dan bahkan memberikan gelar Putri Wilayah Liang kepada Gu Qingsu. Konflik fisik juga terjadi ketika Putri Pingling secara sengaja mencari masalah dengan Sensei atas insiden jatuhnya Sensei ke jurang. Tidak tinggal diam, Sensei memberikan balasan setimpal dengan mematahkan hidung Putri Pingling sebagai peringatan keras agar tidak lagi berani mengusiknya.
Investigasi Shenxie atas kematian penari Bian Xianyi menemukan titik terang. Sebuah kantong wewangian tembaga bermotif khas barat laut ditemukan di kamar Bian Xianyi. Kantong itu memancarkan aroma mahal yang hanya digunakan oleh 3 orang di istana. Salah satunya adalah Selir Liang, ibunda Pangeran ke-6 atau Raja Yu. Shenxie langsung melabrak Selir Liang di istananya. Meskipun Selir Liang mengelak dan meremehkan status Shenxie, Shenxie tidak gentar. Ia memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan Selir Liang untuk segera diserahkan kepada kaisar, membuat posisi sang Selir mulai terancam. 悉数呈于陛下。 Terungkap bahwa Selir Liang memang dalang di balik percobaan pembunuhan Shenxie yang menyimpan dendam kesumat karena Shenxie dianggap telah menghancurkan Yeki, panglima militer yang merupakan kerabat dan tulang punggung kekuasaan keluarganya. Di sisi lain, sebuah pertanda buruk bagi Selir Liang. Kucing kesayangannya, Baifu, tiba-tiba menjadi ganas dan mencakarnya. Luka cakaran itu membuat Selir Liang mendadak jatuh sakit akibat angin jahat yang menyerang tubuhnya, menandai awal dari kehancurannya. Di istana kekaisaran dengan kematian mendadak Selir Liang, ia didiagnosis meninggal karena penyakit obstruksi darah yang menyakitkan, yang berkembang sangat cepat dan berakibat fatal hanya dalam beberapa jam. Karena penyakit tersebut dianggap dapat menyebarkan udara beracun, kaisar memerintahkan agar jenazahnya segera dimakamkan di makam kekaisaran tanpa disemayamkan terlalu lama. Pangeran ke-6, Mo Yuan, memohon dengan sangat kepada kaisar untuk diizinkan menjaga makam ibundanya sebagai bentuk bakti. 他是为了兄长叶齐向我报复。 Namun Putri Shenxie dan pelayannya mencium adanya kejanggalan. Penyelidikan diam-diam mereka mengungkapkan bahwa Selir Liang sebenarnya dibunuh. Pelaku mencampurkan pakis serapuh ke dalam salep perawatan tangan milik Selir Liang yang aromanya membuat kucing mengamuk dan mencakarnya. Cakar kucing tersebut diduga kuat telah diolesi racun mematikan yang bahkan mampu mengelabui biro tabib kekaisaran. Dengan melihat metode peracunan yang sangat rapi dan langka, Shenxie dan putra mahkota menyadari bahwa dalang di balik kematian Selir Liang kemungkinan besar adalah orang yang sama yang pernah meracuni putra mahkota. Keduanya pun sepakat untuk menyelidiki kasus ini bersama. 说话必定喜欢。 Hubungan di antara mereka perlahan menjadi lebih dekat. Shenxie yang peduli pada kondisi tubuh putra mahkota yang lemah membuatkannya hidangan pangsit untuk memangkal nasib buruk dan mendoakan keselamatannya. Berkat bantuan tabib dan perawatan yang diupayakan oleh Xie, putra mahkota akhirnya mendapatkan kembali penglihatannya. Dalam perbincangan mereka, terlihat kesamaan visi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan sipil dan militer di wilayah barat laut yang dikuasai oleh keluarga Shen. 也都是技不如人，愿赌。 Ketegangan baru muncul ketika kakak laki-laki Shenxie, Tuan Muda Shen Yun'an, tiba di ibu kota. Sebagai pria tangguh dari barat laut, Yun'an sangat protektif. Ia mempertanyakan keputusan adiknya yang menolak Raja Lie, pria yang rela berkorban membohongi kaisar demi melindungi keluarga Shen, dan justru memilih putra mahkota yang sakit-sakitan. 人皆知他自幼体弱多。 Shenxie berdalih bahwa ia memilih putra mahkota karena sifatnya yang patuh dan mudah dikendalikan, sehingga ia bisa hidup tenang tanpa intrik. Namun Yun'an melihat tidak ada ketegasan dan ambisi baru di mata adiknya yang tidak pernah ada saat mereka di barat laut. 自然是因为心上人。 Di sisi lain, putra mahkota secara terang-terangan menunjukkan keteguhan hatinya di depan Yun'an. Meski fisiknya diragukan, putra mahkota bersumpah akan melindungi dan menyayangi Xie. 君主已经为我寻了一世之好， Intrik istana makin terlihat di saat acara perjamuan mengagumi bunga krisan di kediaman Raja Ding. Di sana, putri wilayah Liang, Gu Qingsu, sengaja memprovokasi Ratu Ding, Lian Hui, untuk mempermalukan Shenxie. Namun Shenxie bukanlah wanita lemah. Ia melawan balik konfrontasi tersebut dengan berani dan tegas.
Dengan melihat insiden tersebut, putra mahkota segera turun tangan. Ia menggunakan otoritas tertingginya untuk membela Sensei dan memperingatkan siapapun agar tidak berani mengganggu atau mengejutkan putri daerah lagi. 梁县主可是父皇有意。 Kaisar akhirnya mengadakan upacara penobatan untuk putra mahkota, menganugerahinya gelar kehormatan Bintang Kutub Utara, sebuah simbol kebajikan abadi. Meskipun tubuh putra mahkota masih terlalu lemah untuk menyelesaikan seluruh rangkaian upacara, posisinya sebagai pewaris tahta makin tak tergoyahkan. 父皇明白你的心意，明日满朝文武。 Dengan mengetahui hubungan Sensei dan putra mahkota yang makin kuat, Raja Lie mencoba memperingatkan Sensei tentang kelemahan putra mahkota dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Namun Sensei tetap teguh pada pendiriannya, menyatakan bahwa ini adalah jalan yang ia pilih secara sadar dan ia tidak akan menyesalinya. Singkatnya, keesokan harinya, ancaman fisik mengintai. Di saat Sensei dalam perjalanan menuju kuil Fahua, roda keretanya disabotase. Ia diserang dari belakang oleh seorang inspektur kekaisaran. Beruntung Sensei berhasil mengatasi bahaya tersebut dan menyadari bahwa ada musuh dalam selimut yang terus mengincarnya. Sensei berhasil selamat dan langsung mengkonfrontasi dalang di balik insiden tersebut, yaitu Gu Qingsu, sehingga Sensei memberikan peringatan keras bahwa jika Qingsu berani mencelakainya lagi, maka ia tidak akan memberi ampun. Di tengah malam yang dingin itu, putra mahkota tiba-tiba muncul di sana. Ia mengabaikan kondisi tubuhnya yang lemah hanya demi memastikan keadaan dan menemui Sensei. Mereka kemudian berteduh di sebuah pavilion sambil memandangi hujan. Putra mahkota menyatakan keteguhan hatinya, mengibaratkan cintanya seperti rintik hujan yang meskipun terlihat lemah, namun perlahan mampu mengikis batu, sehingga ia berjanji tidak akan pernah menyesal memilih Sensei. 得防着有心人。 Akibat kelancangannya menyinggung Sensei, Gu Qingsu dihukum oleh kakak iparnya, Raja Xin. Ia dipaksa untuk menikah dengan pria dari keluarga Chu dan diusir dari ibu kota. Meskipun Qingsu mengancam akan bunuh diri, namun Raja Xin tidak peduli. Merasa tersudut, Qingsu diam-diam merencanakan siasat licik untuk memikat salah satu pangeran di istana agar Ibu Suri mau membatalkan hukumannya. 我早就叫你畜生。 Sementara itu, Raja Xin datang menemui Sensei untuk meminta maaf atas perbuatan adik iparnya. Ia memberikan lukisan mendiang istrinya Gu Qingzi yang juga sahabat masa lalu Sensei dan meminta surat-surat lama peninggalan istrinya tersebut. Namun Sensei menolak untuk menyadarkan Raja Xin dari obsesi butanya terhadap masa lalu yang sudah mati. Sensei dengan tegas membakar semua surat itu di hadapannya. 这也可以处置。 真的好狠！ 怎会有情？ Kehormatan Sensei makin tak tertandingi ketika Kaisar secara resmi memberinya gelar Putri Zhongning beserta lencana emas yang memberikannya akses istimewa di istana itu. Di saat perayaan berlangsung, intrik para pangeran dan bangsawan mulai terlihat jelas. Shen Yingruo, kerabat Sensei, sengaja didorong ke air dan kemudian diselamatkan oleh Raja Ning yang langsung menggunakan kesempatan itu untuk meminang Yingruo sebagai istri kedua. 臣女无碍。 Di sudut lain, Gu Qingsu mulai menjalankan rencananya dengan menggunakan seekor kucing untuk menarik simpati dan memikat Raja Lie. 仅凭这一点， 静， Putra mahkota menggunakan semua insiden di istana hari itu untuk membuka mata kakaknya Sensei, yaitu Tuan Muda Shen Yunan. Ia membuktikan bahwa pangeran lain seperti Raja Ning, Raja Xin, dan Raja Lie memiliki hati yang mendua, terikat masa lalu, atau menjadi sasaran tipu daya wanita istana. 是不是顺眼多了？ Putra mahkota meyakinkan Yunan bahwa justru karena dirinya sakit-sakitan, ia adalah pilihan paling aman. Ia berjanji akan mencurahkan seluruh sisa hidupnya untuk Sensei. Terlebih lagi, jika kelak usianya tidak panjang, Sensei bisa bebas kembali ke barat laut tanpa terikat intrik di ibu kota. Tersentuh oleh ketulusan dan pemikiran jauh putra mahkota, Yunan akhirnya merestui hubungan adiknya tersebut. 我将返回西北， 跟着比儿郎
Di hadapan sang kaisar, putra mahkota dan Shenxie saling menyatakan cinta dan kesetiaan mereka. Sehingga kaisar yang sangat gembira akhirnya memberikan restu dan berjanji akan meresmikan pernikahan mereka. 实属难得呀。谢父皇。